Menteri Keuangan Purubaya Yudisadewa menegaskan kepada 200 pengemplang pajak untuk segera membayar kewajiban pajaknya kepada negara dalam waktu sepekan ke depan. 200 wajib pajak ini merupakan pengemplang pajak dengan status hukum tetap atau inkrah. Total nilai pajak yang harus dibayar sangat besar, mencapai 60 triliun rupiah. Di sisi lain, Purubaya juga akan memastikan para wajib pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya membayar pajak untuk dimudahkan urusannya. Bahkan dia bertekad untuk membuka kanal pengaduan khusus bagi wajib pajak yang menemui masalah, seperti misalnya mengalami pemerasan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Saya bilang kemarin, itu yang nggak bayar pajak aja ada 60 triliun kan, yang pembayar pajak besar, yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak, 60 triliun itu? Wah, 2005. Masuk Itu yang udah inkrah, udah utang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres itu. Dengan SPWT dan beberapa pembubaran juga Pak melalui laman Polseknya. Menteri Keuangan juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem kontak center Direktorat Jenderal Pajak, Kring Pajak. Purubaya menelpon Kring Pajak layaknya seorang pelanggan dan menanyakan terkait sistem perpajakan terbaru. Menkyu menyebut alasan sidaknya itu untuk merasakan langsung pelayanan DJP. Sebab Purubaya mengaku mendapat laporan yang bagus, tetapi masih ada wajib pajak yang mengeluhkan layanan. Saya cuma tanya kesiapannya seperti apa dalam kalau menurut mereka bagus-bagus terus. Jadi mereka ngibulin saya juga kayaknya. Nanti saya akan cek belum sidak betul ke korteksnya karena belum sempat. Sejumlah kasus korupsi menyeruak di Direktorat Jenderal Pajak dan melibatkan pejabat serta pegawainya. Salah satunya mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo yang tetap divonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta di tingkat banding. Hakim Pengadilan Tinggi DKI menyatakan Rafael Alun bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Apakah gebrakan dari Menteri Keuangan yang baru ini bisa mendukung keinginan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi? Waktu yang akan menentukan. Tim Liputan Kompas TV.